Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan kepada teman-teman ya terkait asam lambung tanpa kecemasan dengan asam lambung yang disertai oleh kecemasan ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan ya biar teman-teman bisa tahu nih, teman-teman ada di bagian yang mana? Ada di bagian asam lambung tanpa kecemasan atau di bagian asam lambung yang disertai oleh kecemasan. Itu dia teman-teman. Baik, saya akan coba menjelaskan menurut dari pengalaman saya sebagai mantan penderita anxiety. Saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Ya, teman-teman. Jadi gini teman-teman, yang kita bahas yang pertama kali adalah asam lambung tanpa kecemasan ya. Jadi saya ingin mencoba flashback, mengajak teman-teman flashback ya, yang dulu ya, sebelum teman-teman terkena anxiety ya. Nah, sekarang saya tanya, dulu waktu teman-teman belum terkena anxiety, teman-teman pernah merasakan sensasi? Pernah kan? Pernah. Ya, enggak, saya nggak pernah mas, saya nggak pernah merasakan sensasi dulu ya. Masa iya nggak merasakan ya? Seperti diare, kembung, masuk angin, meriang, pegelinu, ya kan? Sendawa, sariawan, sakit gigi, pusing, meriang, telapak kaki, telapak tangan dingin, kram, kesemutan, kan pernah semua pasti teman-teman. Ya, itu. Nah, pada saat sensasi itu ya yang teman-teman rasakan dulu sebelum terkena anxiety, teman-teman enjoy, santai, nggak panik, nggak cemas. Ya, sensasi itu dianggap biasa saja sama teman-teman. Teman-teman nggak khawatir, nggak takut, nggak cemas. Pikiran teman-teman tetap memikirkan dunia nyata, pekerjaan, kehidupan, nggak mikirin penyakit. Itu dia teman-teman ya. Terus sekarang saya tanya teman-teman, waktu teman-teman sebelum terkena anxiety ya, teman-teman pasti pernah sakit kan? Pernah, pasti pernah, nggak mungkin nggak pernah ya. Terus nah, nih sakitnya teman-teman disebabkan karena apa ya? Banyak nih teman-teman nih ya. Mungkin teman-teman ya hujan-hujanan ya, teman-teman pada saat hujan-hujanan perut teman-teman dalam keadaan kosong, telat-telat apa? Teman telat makan, terus kehujanan, akhirnya masuk angin, akhirnya diare, meriang, pusing, kaki tangan dingin. Ya, dan akhirnya teman-teman berobat ya, berobat ke klinik, berjumpa sama dokter. Terus teman-teman menjelaskan kepada dokter apa yang teman-teman rasakan. Ya dok, saya habis hujan-hujanan, saya telat makan, kena hujan. Nah sekarang saya diare, BAB terus, pusing, meriang, menggigil, kaki saya, tangan saya dingin dok, ya kan gitu. Akhirnya diperiksa sama dokter. Setelah diperiksa sama dokter dikasih obat. Setelah teman-teman dikasih obat sama dokter, teman-teman pulang ke rumah. Akhirnya teman-teman makan dulu sebelum minum obat, teman-teman makan. Setelah minum obat, teman-teman istirahat. Ya, ada yang langsung tidur ya, tidurnya pun nyenyak. Ya, pikiran tenang, ya pikiran rileks, enjoy. Hati tetap bahagia, tetap senang, tetap ceria. Itu. Terus teman-teman ya kan ada yang istirahatnya dengan santai-santai nonton TV, main handphone, teleponan sama temen. Iya, teleponan sama temen yang diomongin pekerjaan, yang diomongin percintaan. Ya, itu dia. Dan akhirnya teman-teman ya, teman seling 3 hari kemudian teman-teman akhirnya kondisinya membaik dan bisa dikatakan teman-teman sudah sembuh. Setelah teman-teman sudah sembuh, teman-teman langsung beraktivitas seperti biasa. Ya,
yang dagang langsung dagang, yang ngojek langsung ngojek, yang kerja di kantoran langsung kerja di kantoran. Nggak fokus lagi dengan penyakit, nggak mikirin penyakit, lupa dia. Dia udah fokus dengan pekerjaannya, udah fokus dengan dunianya, dunia kehidupan, dunia nyata. Ya, dia tidak ingat lagi dengan sakitnya, dia tidak ingat lagi dengan sensasinya. Pikirannya fokus mikirin pekerjaan, mikirin rumah tangga, mikirin ekonomi. Itu hatinya tetap bahagia, senang, ceria. Ya, itu dia teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang dulu sebelum terkena anxiety, teman-teman cepat sembuh dari yang namanya asam lambung. Ya, cepat sembuh, dan setelah sembuh teman-teman tidak ingat lagi dengan sensasi dan tidak ingat lagi dengan sakitnya. Teman-teman fokus dengan kehidupan. Itu dia teman-teman. Ya, jadi asam lambung ya tanpa kecemasan itu teman-teman masih bisa merasakan bahagia, masih merasakan seneng, ceria, percaya diri, semangat hidup ya, pikirannya masih dunia nyata, dunia kehidupan ya kan, masih mikirin keluarga, ekonomi, pekerjaan dan yang lainnya, tidak memikirkan penyakit. Ya, tidak memikirkan penyakit. Ya, hati teman-teman tetap bahagia kok. Itu dia ya, teman-teman. Baik. Jadi, yang kedua ya, teman-teman, tadi yang pertama asam lambung tanpa kecemasan. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Jadi ini asam lambung yang disertai oleh kecemasan ya, anggap aja sensasinya sama teman-teman ya, diare ya, terus lemes badan, menggigil, meriang, pusing ya, kaki tangan dingin ya. Teman-teman berobat ke dokter, menjelaskan kepada dokter, "Dok, saya merasakan diare, BAB terus, badan meriang, menggigil, pusing ya kan, kaki tangan dingin." Setelah diperiksa sama dokter, setelah diperiksa dikasih obat sama dokter untuk 3 hari ya. Setelah teman-teman dikasih obat, teman-teman pulang gitu. Sampai rumah teman-teman makan nih sebelum minum obat ya kan. Setelah makan, teman-teman minum obat, terus teman-teman istirahat. Di dalam istirahatnya orang anxiety ya, asam lambung yang disertai dengan kecemasan, dia istirahatnya itu nggak tenang ya, dia nggak tenang, dia gelisah, dia cemas, dia takut ya, pikirannya mikirin penyakit, mikirin sensasi. Itu dia, tidak bahagia, tidak senang, tidak ceria, tidak percaya diri lagi, nggak punya semangat hidup lagi. Itu dia teman-teman, tidurnya pun nggak nyenyak, nggak pules, nggak bisa tidur, cuma bisa bengong, mengeluh, meratapi nasib. Ya kan itu doang. Nonton TV, matanya aja nonton TV, pikirannya kemana-mana. Ya, istirahat, rebahan di atas kasur, ngelamun mikirin penyakit. Itu dia, nelpon temen yang dibahas anxiety, yang dibahas sensasi, yang dibahas penyakit. Ya, dan akhirnya setelah 3 hari teman-teman gak sembuh-sembuh, bahkan sensasinya itu diganti dengan sensasi yang baru ya. Jadi sensasi yang baru muncul, jadi bingung teman-teman ya kan, saya udah berobat kok gak sembuh, malah sensasinya muncul lagi yang baru. Akhirnya nih teman-teman mencoba lagi berobat ya. Setelah berobat ya, pulang minum obat ya, tetap teman-teman gak bisa sembuh. Akhirnya teman-teman berobat lagi ya, setelah berobat tetap nggak bisa sembuh. Akhirnya teman-teman bingung, saya ini sakit apa ya. Setelah berobat lagi ya, yang keempat dokternya menjelaskan ya, "Mas, Mbak, ini asam lambung Mas Mbak ini disebabkan oleh kecemasan. Obati dulu kecemasannya ya, obati dulu kecemasannya." Dan akhirnya kata dokternya, "Udah, coba kamu sana ke ahli kejiwaan." Ya, diarahkan ke ahli kejiwaan atau ke psikiater.
Karena yang dimaksud dengan dokter, obati dulu kecemasanmu. Selama kamu tidak bisa mengobati cemasmu, percuma asam lambungmu tetap selalu berlebih dan badanmu tetap merasakan sakit. Itu dia teman-teman. Makanya di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman. Teman-teman di sini itu asam lambung tanpa kecemasan atau asam lambung yang disertai oleh kecemasan. Harus paham teman-teman. Kalau teman-teman berada di asam lambung yang disertai kecemasan, itu artinya teman-teman harus obati anxiety-mu, cemasmu, takutmu terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Tapi di sini teman-teman malah fokus ngobatin lambung, ngobatin sensasi. Ya bagaimana teman-teman mau sembuh? Ya, coba deh flashback. Bagaimanapun juga di sini teman-teman pernah hidup normal, psikis mentalnya pernah normal. Teman-teman pernah tidak merasakan sensasi. Ya, coba koreksi diri. Bedakan ya asam lambung teman-teman yang tanpa kecemasan dengan asam lambung yang disertai kecemasan. Saya yakin teman-teman bisa membedakan. Koreksi diri teman-teman. Ya, apa yang harus teman-teman obati? Ya, teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman di sini ya berada di asam lambung yang disertai dengan kecemasan, ya, saya ingin mencoba mengajak teman-teman, ayo teman-teman, obati cemasmu, anxiety-mu ya terkait psikis dan mental. Gampang kok. Ya, ngecek ke diri kita ini asam lambung disertai kecemasan atau tidak gampang. Koreksi diri kamu aja. Hati dan pikiranmu bagaimana? Cemas, takut, gelisah, panik, khawatir, ada nggak? Kamu rasakan nggak? Kamu pergi kemana-mana jadi takut. Yang dulunya berani jadi takut. Kamu yang dulunya sok kegantengan, sok kecantikan, sekarang jadi pemalu, jadi nggak percaya diri. Merasakan tidak? Ya, dulu yang teman-teman berani makan, apapun itu dimakan, minum apapun diminum, sekarang jadi takut. Merasakan nggak? Ya, itu dia. Terus kembali lagi, hati kamu ya nggak ada gembira, nggak ada ceria, nggak ada seneng ya, nggak ada percaya diri. Teman-teman rasakan nggak? Iya, rasakan kan? Ayolah teman-teman, masa nggak paham loh teman-teman di sini. Teman-teman di sini tuh sakit anxiety. Ya, asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Itu dia teman-teman. Ayolah teman-teman, obati dulu kecemasanmu. Jangan malah kamu keras kepala tetap ngobatin lambungmu. Ya, tetap keras kepala ngobati asam lambungmu. Tetap keras kepala ngobati sensasimu. Ya, itu dia teman-teman. Ya, mudah-mudahan di video kali ini ya saya mencoba menjelaskan terkait asam lambung tanpa kecemasan dengan asam lambung yang disertai kecemasan, teman-teman bisa paham dan mengerti ya. Itu dia. Ya, mohon maaf apabila saya punya salah kata ya, ada yang kesinggung dengan kata-kata saya, ya saya mohon maaf. Niat saya ya berbicara seperti ini mencoba memberikan pemahaman dan penjelasan kepada teman-teman biar teman-teman paham dan mengerti ya, biar teman-teman akhirnya bisa tahu nih apa yang harus diobati dan akhirnya teman-teman bisa sembuh dari yang namanya anxiety ya teman-teman. Baik teman-teman, menurut saya cukup video dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.